Sosial akan mempresentasikan materi tentang seleksi dan tes karyawan. Yang pertama, saya akan menjelaskan maksud serta tujuan tes dan seleksi karyawan. Seleksi adalah proses menemukan kandidat terbaik di antara kandidat yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kriteria perusahaan. Teman-teman dapat digarisbawahi ya, sesuai dengan kebutuhan dan kriteria perusahaan. Jika perusahaan membutuhkan seorang accounting, maka perusahaan akan merekrut mereka yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau mereka yang memiliki pengalaman di bidang tersebut. Dan tentunya sesuai dengan kriteria perusahaan. Misalkan perusahaan mau yang berjenis kelamin wanita dan yang lulusan sarjana, maka mereka yang lulusan SMK, SMA, dan mereka yang pria otomatis akan tereliminasi. Maka oleh karena itu, proses seleksi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan karyawan baru yang memiliki skill set yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, dasar melakukan tes dan seleksi karyawan. Dalam melakukan tes dan seleksi karyawan, beberapa konsep penting yang perlu dipahami. Di sini ada 4. Yang pertama, ada rehabilitas. Rehabilitas adalah tes yang reliable, adalah tes yang menghasilkan nilai yang konsisten ketika seseorang mengikuti dua bentuk yang berlainan dari tes tersebut atau ketika ia mengikuti tes yang sama pada 2 atau lebih kesempatan yang berbeda. Contohnya, jika ada seseorang melakukan tes di hari A, kemudian melakukan tes tersebut lagi di hari B, dan hasilnya hampir sama atau dikatakan sama, maka tes tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Yang kedua, ada validitas. Validitas itu kayak ukuran seberapa akurat sih atau relevan tes tersebut dalam memprediksi kinerja atau perilaku calon karyawan. Yang ketiga ada bias. Bias itu mengacu pada ketidakseimbangan yang mungkin terjadi dalam proses tes atau seleksi yang dapat memengaruhi hasil atau keputusan yang tidak adil. Contohnya bias afinitas. Contohnya seperti ini. Misalkan seorang pewawancara atau HR itu lulusan Unimus, lulusan manajemen, sama dari kota Tegal. Nah, kebetulan si pelamar ini atau si calon karyawan ini memiliki latar belakang yang sama dengan HR, sama-sama lulusan Unimus, sama-sama lulusan manajemen, dan sama-sama dari kota Tegal. Nah, ini akan cenderung memberikan penilaian yang lebih positif kepada calon karyawan tersebut, meskipun kualifikasi atau kemampuan mereka yang sebenarnya tidak sebanding dengan calon karyawan yang lain yang tidak memiliki kesamaan tersebut. Jadi, pewawancara itu akan merasa lebih terhubung atau merasa lebih nyaman dengan calon karyawan yang memiliki latar belakang yang sama atau kota yang sama atau hobi yang serupa, maka nanti penilaiannya itu tidak balance atau tidak seimbang. Terus yang terakhir ada utilitas. Utilitas itu memiliki efektivitas atau kegunaan dari suatu tes atau proses seleksi dalam memprediksi kinerja calon karyawan. Yang ketiga ada jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ialah tes kognitif. Tes kognitif adalah aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, memori, dan pengolahan informasi. Biasanya tes kognitif terdiri dari uji kemampuan verbal, spesial, dan numerik. Dan yang kedua ada tes kepribadian. Tes kepribadian berhubungan dengan karakter, sifat, hingga sisi emosional calon karyawan. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana calon karyawan itu menghadapi sebuah masalah yang ada di perusahaan dan bagaimana cara dia mengontrol emosinya sendiri. Dan yang ketiga ada tes psikomotorik. Tes psikomotorik berkaitan dengan
pengukuran keterampilan, kekuatan fisik, dan ketangkasan calon karyawan. Dan yang keempat, ada tes wawancara. Tes wawancara berkaitan dengan latar belakang, motivasi, hingga rencana calon karyawan beberapa tahun ke depan. Contohnya, interview. Kita dapat mengetahui latar belakang, motivasi, hingga rencana calon karyawan melalui interview tersebut. Lalu materi keempat ada investigasi latar belakang dan metode seleksinya. Nah, investigasi latar belakang dan metode seleksi merupakan bagian penting dari proses rekrutmen dan pemilihan karyawan yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Lalu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu investigasi latar belakang, yaitu sebuah proses pemeriksaan informasi pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, dan riwayat kriminal calon karyawan. Lalu tujuan dari investigasi latar belakang yaitu untuk memverifikasi keabsahan informasi yang disampaikan oleh calon karyawan dalam proses rekrutmen. Jadi ini itu seperti contohnya kita memberikan surat lamaran dan CV. Lalu yang kedua ada metode seleksi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kandidat dan memilih karyawan yang paling cocok untuk posisi yang tersedia. Nah, metode seleksi yang umum digunakan yaitu meliputi yang pertama ada wawancara, tes psikologis, tes keterampilan atau pengetahuan, serta latihan situasional atau studi kasus. Saya akan menjelaskan yang pertama ada wawancara, yaitu di mana calon karyawan bertemu dengan pewawancara untuk menilai keterampilan, kepribadian, dan motivasi mereka. Lalu yang kedua ada tes psikologis, yaitu mengevaluasi aspek-aspek seperti kepribadian, motivasi, dan kecocokan budaya dengan perusahaan. Lalu yang ketiga ada tes pengetahuan atau keterampilan yang dirancang untuk mengukur kemampuan teknis atau pengetahuan spesifik. Lalu yang keempat ada latihan situasional atau studi kasus, yaitu untuk mengevaluasi kemampuan calon karyawan dalam menyelesaikan masalah. Kesimpulannya, proses seleksi dan tes karyawan dalam manajemen sumber daya manusia merupakan langkah kritis dalam membangun tim yang efektif dan berkinerja tinggi dalam sebuah organisasi. Dengan menggunakan pendekatan yang cermat dan terstruktur, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan yang direkrut memiliki kemampuan, keterampilan, dan karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.